mencuci tangan dengan menggunakan air yang mengalir. 3. Kita harus menjaga jarak. Yang keempat, kita harus menjauhi kerumunan. Yang kelima, kita harus membatasi mobilitas. Adik-adik yang di rumah sudah tahu kan? Patuhi protokol kesehatan 5M. Dan jangan lupa saat mengikuti ibadah online, adik-adik juga harus mengikuti peraturannya. Yang pertama, harus sudah mandi dan pakai baju yang rapi. Yang kedua, tidak boleh makan dan minum saat beribadah. Yang ketiga, siapkan Alkitab dan buku catatannya. Puji nama Tuhan, kita mau siapkan hati kita mau sungguh-sungguh di hadapan Tuhan. Kita akan nyanyikan pujian, kita mau senangkan Tuhan siang hari ini. Haleluya. Adik-anak sekolah minggu, kita mau menyembah Tuhan Yesus. Kita terus senantiasa untuk meninggikan Dia, karena Yesus Allah yang hidup, Allah yang mengasihi kita semuanya. Angkat suaramu, katakan bersama-sama. Ku naikkan syukur padamu Yesus, ku sembah sujud kepada
Bapa, biar anak-anakmu boleh menikmati Engkau lewat pujian penyembahan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami akan mau melanjutkan pujian kami penuh sukacita hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Ayo anak-anak sekolah minggu, kita mau memuji dan meninggikan nama Tuhan Yesus. Yuk kita mau bergerak buat Tuhan Yesus ya. Kita lihat tuh sekolah minggu yang di sini. Semuanya digerakkan ya, tangannya, mulutnya, kakinya buat Tuhan Yesus. Ciu, 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 ciu.
firman Tuhan, mari siapkan sikap yang terbaik untuk kita mau menyembah Tuhan kembali. Haleluya, haleluya. Tiba saatnya pada siang hari ini Tuhan, sebentar firman-Mu akan ditampilkan oleh hamba-Mu. Kiranya Tuhan Yesus, Engkau sendiri yang akan memudahkan kami anak-anak sekolah minggu, supaya firman-Mu Tuhan boleh menjadi Tuhan pedoman di dalam kehidupan kami. Urapi hamba-Mu yang sebentar akan menyampaikan firman-Mu dengan urapan kuat kuasa Roh Kudus-Mu yang suci, supaya firman-Mu pada siang hari ini Tuhan boleh menjadi berkat bagi anak-anak sekolah minggu, baik yang ada di rumah maupun yang sedang bepergian. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Kami sambut firman-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Shalom, selamat siang adik-adik semuanya. Gimana tadi puji-pujian kita? Pasti adik-adik semuanya semangat, adik-adik diberkati, dan pastinya adik-adik semuanya diberkati Tuhan di rumah, dimanapun kita berada. Kalau kita disertai dengan Tuhan, itu kita diberkati. Amin. Tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kita buka Alkitab kita sama-sama. Siapa di sini yang bawa Alkitab? Saya. Ya, kita buka Alkitabnya sama-sama.
Biarlah kita fokus untuk menerapkan firman Tuhan ya. Kita buka di dalam Injil Matius pasal yang ke-14 ayat yang ke-22 sampai 33. Berapa Dede? Matius 14 ayat yang ke-33 sampai ayat yang ke-22 sampai yang ke-33. Nah, kata bacakan begini firman Tuhan. Yesus berjalan di atas air. Sesudah itu Yesus segera memerintahkan murid-muridnya naik ke perahu dan mendahuluinya ke seberang. Sementara itu ia menyuruh orang banyak pulang. Dan setelah orang banyak itu disuruhnya pulang, Yesus naik ke atas bukit untuk berdoa seorang diri. Ketika hari sudah malam, ia sendirian di situ. Perahu murid-muridnya sudah beberapa mil jauhnya dari pantai dan diombang-ambingkan gelombang karena angin sakal. Kira-kira jam 3 malam datanglah Yesus kepada mereka berjalan di atas air. Ketika murid-muridnya melihat dia berjalan di atas air, mereka terkejut dan berseru, "Itu hantu!" Lalu berteriak-teriak karena takut. Tetapi segera Yesus berkata kepada mereka, "Tenanglah, aku ini, jangan takut." Lalu Petrus berseru dan menjawab dia, "Tuhan, apabila Engkau itu, suruhlah aku datang kepadamu berjalan di atas air." Kata Yesus, "Datanglah." Maka Petrus turun dari perahu dan berjalan di atas air mendapatkan Yesus. Tetapi ketika dirasanya tiupan angin, takutlah ia dan mulai tenggelam lalu berteriak, "Tuhan, tolonglah aku." Segera Yesus mengulurkan tangannya memegang dia dan berkata, "Hai orang yang kurang percaya, mengapa engkau bimbang?" Lalu mereka naik ke perahu dan angin pun berlalu. Dan orang-orang yang ada di perahu menyembah dia, katanya, "Sesungguhnya engkau anak Allah." Nah, adik-adik, teman-teman semuanya, kita sudah membaca ayat firman Tuhan ini dengan judul yaitu Yesus berjalan di atas air. Nah, tema firman Tuhan untuk hari ini, siang ini, yaitu di dalam Yesus aku tidak takut. Sama-sama katakan, di dalam Yesus aku tidak takut. Nah, teman-teman, apa yang sedang terjadi di pantai? Apa yang dialami oleh murid-murid waktu murid-murid ada di perahu? Nah, coba kita baca di ayat yang ke-24. Perahu murid-muridnya sudah beberapa mil jauhnya dari pantai dan diombang-ambingkan gelombang karena angin sakal. Nah, di dalam mereka berjalan beserta dengan Yesus, ternyata ada teman-teman, ada ombak yang mengamuk, ada ombak, ada angin sakal yang menerpa kapal mereka sehingga kapal itu goyah. Dan yang kedua, apa yang terjadi di dalam kapal setelah angin sakal itu menerpa kapal mereka? Nah, murid-murid ketakutan. Murid-murid ketakutan ketika melihat Yesus berjalan di atas air. Nah, teman-teman semuanya, kita baca ayat yang ke-26. Ayat yang ke-26. Ketika murid-muridnya melihat dia berjalan di atas air, mereka terkejut dan berseru, "Itu hantu!" Lalu berteriak-teriak karena takut. Nah, teman-teman, ini dalam situasi kondisi yang panik, yang sangat cemas, karena di ayat yang ke-25, kira-kira jam 3 malam datanglah Yesus kepada mereka berjalan di atas air. Nah, di dalam situasi yang darurat, situasi yang membuat kita panik, ternyata di dalam itu ada Yesus datang kepada kita. Seringkali kita dalam masalah, dalam pergumulan, dalam kita menghadapi ujian, ternyata di dalamnya itu ada Yesus yang menghampiri kita. Nah, tetapi di sini kira-kira jam 3 malam adik-adik. Jadi jam 3 malam itu masih sangat gelap. Mereka tidak tahu siapa orang yang datang kepada mereka. Nah, orang yang datang kepada mereka itu adalah Yesus sendiri. Tapi mereka tidak kenal bahwa itu Yesus, itu adalah sang penyelamat mereka. Nah, tetapi ketika Yesus datang menghampiri mereka, mereka takut. Dan mereka berkata, "Wih, ada hantu, ada hantu." Ketika mereka melihat Yesus
Yesus mereka melihat seperti ada hantu dan mereka ketakutan. Nah adik-adik, teman-teman semuanya, kalau kita dalam masalah, kalau kita dalam pergumulan, tekanan, percayalah, kalau dalam masalah kita, dalam gelombang yang besar sekalipun, pasti ada Yesus di dalamnya. Amin. Nah, maka oleh sebab itu kita harus percaya, kita harus bisa melihat dengan mata iman kita bahwa penyelamat kita, juru selamat kita, Yesus itu ada bersama dengan kita. Nah, yang kedua, kita melihat di sini yaitu seorang Petrus. Ya. Petrus ini berbeda dengan teman-temannya yang lain. Teman-temannya yang lain mungkin ketakutan, mereka bertanya, itu hantu. Ada yang berkata mungkin enggak, itu Yesus. Tapi di sini Petrus dia mengambil tindakan. Ya. Apa yang Petrus lakukan, apa yang Petrus perbuat di dalam kapal itu, ya. Yang kedua yang kita harus bahas yaitu Petrus kurang percaya dengan ucapan Yesus. Ya. Waktu Yesus berkata, "Ini aku." Ya. Ayat yang ke-27 Yesus berkata seperti itu. Tapi segera Yesus berkata kepada mereka, "Tenanglah, aku ini, jangan takut." Nah, Yesus sudah berkata, "Woi, kalian gak usah takut, aku ada di sini." Yesus ada di sini, kalian gak usah takut. Tetapi Petrus gak percaya dengan ucapan Yesus, sehingga Petrus ingin berjalan di atas air. Dia ingin melihat lebih dekat, dia ingin lebih jelas tahu tentang itu benar Yesus apa enggak. Nah, ini suatu tindakan yang dibuat Petrus berbeda dengan teman-teman yang lain, karena dia memiliki kerinduan untuk melihat apakah ini benar Yesus apa enggak. Teman-teman, adik-adik semuanya, seringkali dalam kehidupan kita juga seperti itu. Kita dikagetkan dengan kedatangan Yesus. Kadang-kadang Tuhan Yesus melakukan hal yang menurut kita mustahil kok bisa Yesus berjalan di atas air. Tetapi itulah yang selalu Yesus perbuat. Yesus selalu melakukan perkara-perkara yang ada di luar pemikiran kita, yang ada di luar nalar kita. Itulah yang Yesus perbuat. Tapi bukti nyata bahwa Yesus memang benar-benar berjalan di atas air. Sehingga apa? Kita baca di ayat yang ke-30, ya, yang ke-30, ya. Ketika Petrus ingin berjalan menuju kepada Yesus, apa yang terjadi? Ayat yang ke-30, tetapi ketika dirasanya tiupan angin, takutlah ia dan mulai tenggelam dan lalu berteriak, "Tuhan, tolonglah aku." Nah, adik-adik, ketika Petrus rasa ingin tahunya bahwa itu adalah Yesus, dia ingin menunjukkan perkataan Yesus. Dia memiliki suatu usaha untuk melihat Yesus, tapi di dalam usahanya ada angin yang membuat dia ragu. Ayat yang ke-30 tadi, ada tiupan angin, lalu takutlah dia. Yang awalnya dia percaya, yang awalnya dia menggebu-gebu untuk melihat Yesus, tapi ketika Yesus berkata, "Mari datanglah kepadaku," Petrus ragu. Dan akhirnya apa? Petrus hampir tenggelam. Ayat yang ke-31, segera Yesus mengulurkan tangannya, memegang dia dan berkata, "Hai orang yang kurang percaya, mengapa engkau bimbang?" Nah, adik-adik, di sini kita melihat bahwa Petrus ini awal mulanya dia adalah seorang yang ingin melihat Yesus, ingin menyaksikan bahwa itu benar-benar Yesus. Tetapi ketika dia ingin melihat Yesus, ada tiupan angin, lalu dia bimbang kembali dan ia hampir tenggelam. Nah, ayat pembahasan kita yang ketiga, ya, ketika kita dalam masalah, ketika kita dalam pergumulan, ketika kita hampir tenggelam sekalipun, yang ketiga yang harus kita perhatikan yaitu di dalam Yesus, umatnya pasti ditolong Tuhan. Amin. Kalau kita berada di dalam Yesus, kalau kita tetap percaya kepada Yesus, ya, sekalipun dikatakan Yesus, "Kenapa engkau bimbang?" Tetapi Petrus berseru kepada Yesus. Petrus berseru kepada Yesus di dalam kebimbangannya. Petrus mengaku bahwa dia kurang percaya kepada Yesus, sehingga apa? Yesus menolong kehidupan Petrus.
Ayat yang ke-31 ya, Tuhan mengangkat tangan Petrus dari air. Ayat yang ke-31 tadi kita sudah baca. Segera Yesus mengeluarkan tangannya, memegang dia dan berkata, "Hai orang yang kurang percaya, mengapa engkau bimbang?" Nah, jadi adik-adik semuanya, dalam pergumulan kita, masalah kita, jangan pernah bimbang, jangan pernah khawatir, jangan pernah kita merasa bahwa kita tidak disertai Yesus ya. Di dalam gelombang masalah pun Yesus ada, tapi terkadang kita nggak pernah melihat bahwa Yesus itu ada dalam kehidupan kita. Tetapi kita bersyukur kita punya Allah yang selalu ada bersama dengan kita ya. Intinya kalau kita ada di dalam Yesus, selalu ada pertolongan di saat kita mengalami ketakutan. Ketika kita mengalami ketakutan, ketika badai datang menghantam kapal kita, ya percayalah bahwa di sana itu sudah ada pertolongan kita, yaitu Yesus, dan kita harus percaya benar-benar kepada Yesus kalau Dia sanggup menyelamatkan kita. Jangan pernah bimbang seperti Petrus, jangan pernah kita tidak memiliki iman seperti Petrus, ya. Kita harus terus percaya dan terus kita berharap kepada Yesus, karena sesungguhnya pertolongan kita datangnya daripada Tuhan Yesus. Puji nama Tuhan. Adik-adik, jadilah anak-anak yang selalu mengandalkan Tuhan, percaya bahwa dalam segala masalah kita ada Yesus yang selalu menolong kita. Ayat hafalan untuk minggu depan yaitu di dalam Mazmur 121 ayat yang kedua. Mazmur 121 ayat yang kedua. Ya, sekali lagi ayat hafalan kita terdapat di dalam Mazmur 121 ayat yang kedua. Begini firman Tuhan, "Pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi." Sekali lagi ya, pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Puji nama Tuhan. Adik-adik boleh dihafal di rumah masing-masing dan nanti berikan kepada guru sekolah minggu. Puji nama Tuhan. Sekian firman Tuhan yang bisa saya sampaikan. Semoga kita terlindung dari segala virus yang ada, gelombang masalah yang sedang melanda Indonesia. Kita berdoa sama-sama supaya kita dijauhkan daripada segala virus dan segala bahaya. Percayalah, di dalam adanya virus ada Yesus yang menolong kehidupan kita, sehingga kalaupun kita sakit ada Tuhan Yesus yang sanggup menyembuhkan kita. Kita berdoa, kita bersyukur kepada Tuhan buat hari ini. Kita tundukkan kepala kita berdoa. Bapa kami dalam surga, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur Tuhan buat siang ini, buat firman Tuhan yang sudah kami dengarkan Tuhan. Biarlah firman Tuhan yang kami sudah dengar itu menguatkan iman percaya kami, sehingga Tuhan sekalipun badai datang ya Tuhan menerpa kami tidak takut, kami tidak bimbang, karena ada Yesus bersama dengan kami. Dan kami yakin dan percaya Tuhan Yesus pasti menolong kami dan selalu menolong kami selalu. Pujilah nama Tuhan, berkati guru sekolah minggu yang sudah melayani hari ini. Berikan Tuhan terus, Tuhan hikmat kebiasaan daripada Tuhan untuk terus mengembangkan Tuhan potensi yang mereka miliki Tuhan. Beserta dengan adik-adik sekolah minggu yang sudah mengikuti ibadah, beserta dengannya Tuhan orang tua mereka, Tuhan berkati. Berikan Tuhan sehat Tuhan, damai sejahtera Tuhan melimpah dalam kehidupan mereka. Kami juga berdoa Tuhan buat teman-teman kami yang berulang tahun di bulan Juni ini. Biarlah Tuhan berikan mereka Tuhan kesehatan, kekuatan yang saat itu Yesus jamah sembuhkan. Berikan mereka kepintaran, kebijaksanaan, hikmat daripada Tuhan. Roh Kudus Allah menyertai mereka sepenuhnya Tuhan. Terima kasih. Biarlah Tuhan anak-anak ini menjadi anak-anak yang berkenan di hadapan Tuhan, dan cita-cita harapan mereka untuk kedepannya mereka boleh menyenangkan hati Tuhan dan menyenangkan orang tua mereka. Kami serahkan hidup kami, Tuhan, aktivitas kami selanjutnya buat adik-adik sekolah minggu yang melakukan aktivitas di rumah masing-masing. Tuhan Yesus tetap jaga lindungi, jauhkan kami semuanya daripada segala virus corona yang ada, supaya kami aman terlindungi Tuhan dalam naungan Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Kami akan akhiri ibadah ini
ini boleh diberkati Tuhan, dan kita pulang membawa berkat daripada Tuhan Allah Bapa kita, cinta kasih sayang daripada Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan Roh Kudus menjadi milik bagian kita mulai hari ini, besok, dan sampai selama-lamanya. Berkat damai sejahtera, sukacita, kasih yang melimpah menyertai kehidupan kita mulai hari ini, besok, dan sampai selama-lamanya. Kasih Tuhan menyertai kami semuanya. Di dalam nama Bapa, Allah, Putra, dan Roh Kudus, itu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami akhiri pada yang diberkati Tuhan. Haleluya. Amin. Dadah. Selamat ulang tahun buat ulang tahun yang bulan Juni. Tuhan Yesus memberkati adik-adik semuanya. Dadah. Saya 58 ayat 11. Tuhan akan menuntun engkau senantiasa dan akan memuaskan hatimu di tanah yang kering dan akan mengharumi kekuatanmu. Ya, saya 58 ayat 11a. Tuhan akan menuntun engkau senantiasa dan akan memuaskan hatimu di tanah yang kering dan akan memperbarui kekuatanmu. Amin. Yesaya pasal 58 ayat 11a. Tuhan akan menuntut engkau senantiasa dan akan memuaskan hatimu di tanah yang kering dan akan membaharui kekuatanmu. Amin. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Halo. Yesaya 58 ayat 11a. Tuhan akan menuntut engkau senantiasa dan akan memuaskan hatimu di tanah yang kering dan akan membaharui kekuatanmu. Haleluya. 5 ayat 11a. Tuhan akan menuntut engkau senantiasa dan akan memuaskan hatimu di tanah yang kering dan akan membaharui kekuatanmu. Amin. Terima kasih. Dadah. Yesaya 58 ayat 11a. Tuhan akan menuntun engkau senantiasa Dan akan memuaskan hatimu di tanah yang kering dan akan membaharui kekuatanmu. Terima kasih. Yesaya 58 ayat 11a. Tuhan akan menuntut engkau senantiasa dan akan memuaskan hatimu di tanah yang kering dan akan membaharui kekuatanmu. Amin. Saya 58 ayat 11 senantiasa dan akan memuaskan hatimu di tanah yang kering dan akan memperbaharui kekuatanmu. Shalom. Dikasa 58 ayat 11a. Tuhan akan menuntun engkau senantiasa dan akan memuaskan hatimu di tanah yang
Pasal Pasal 58 8 ayat ayat 11a. 11a. Tuhan Tuhan akan akan menuntun engkau menuntun engkau senantiasa hari raya dan dan akan akan memuaskan menggunakan hatimu hatimu di tanah di tanah yang kering kering dan dan akan akan membaharui melalui kekuatanmu. korban. Amin. Amin. Yesaya 58 ayat 11a. Tuhan akan menuntun engkau senantiasa dan akan memuaskan hatimu di tanah yang kering dan akan membaharui kekuatanmu. Amin. Yesaya 58 ayat 11a. Tuhan akan menuntun engkau senantiasa dan akan memuaskan hatimu di tanah yang kering dan akan membaharui kekuatanmu. Terima kasih. Yesaya 58 ayat 11. Tuhan akan menuntun engkau senantiasa dan akan memuaskan hatimu di tanah yang kering dan akan membaharui kekuatanmu. Yesaya 58 ayat 11a. Tuhan akan menuntun engkau senantiasa dan akan memuaskan hatimu di tanah yang kering dan akan membaharui kekuatanmu. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Amin. Yesaya 58 ayat 11a. Tuhan akan menuntut engkau senantiasa dan akan memuaskan hatimu di tanah yang kering dan engkau akan membaharui kekuatanmu di tanah dan engkau akan seperti taman yang diairi dengan air baik. Amin. Yesaya pasal 58 ayat 11a. Tuhan akan menuntun engkau senantiasa dan akan memuaskan hatimu di tanah yang kering dan akan membarui kekuatanmu. Puji Tuhan, haleluya. Yesaya 58 ayat 11. Tuhan akan menuntun engkau senantiasa dan akan memuaskan hatimu di tanah yang kering dan akan membaharui kekuatanmu. Ini Yesaya 58 ayat 11a. Begini bunyinya, Tuhan akan menuntun engkau senantiasa dan akan memuaskan hatimu di tanah yang kering dan akan memperbarui kekuatanmu. Haleluya, haleluya. Tuhan Yesus memberkati. Tuhan akan menuntun engkau senantiasa dan akan memuaskan hatimu di tanah yang kering dan akan memperbarui kekuatanmu. Terima kasih. Yesaya 58 ayat 11a. Tuhan akan menuntun engkau senantiasa dan akan memuaskan hatimu di tanah yang kering dan akan membaharui kekuatanmu. Selamat berkati. 58 ayat 11a. Tuhan akan menuntun engkau senantiasa dan akan memuaskan hatimu di tanah yang kering dan akan memperbaharui kekuatanmu. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati semuanya. 58 ayat 11. Tuhan akan menuntun engkau senantiasa dan akan memusnahkan hatimu di tanah yang kering dan akan memperbarui kekuatanmu, dan engkau akan seperti taman yang diairi dengan baik dan air mata yang tidak pernah mengecewakan. Amin. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Yesaya 58 ayat 11. Tuhan akan menuntun engkau senantiasa dan akan memuaskan hatimu di tanah yang kering dan akan membaharui kekuatanmu. Terima kasih. Yesaya 58 ayat 11a. Yesus akan menuntun engkau senantiasa dan memuaskan hatimu di tanah yang kering dan
akan membaharui kekuatanmu. Amin. Yesaya 58 ayat 11. Tuhan akan menuntun engkau senantiasa dan akan memuaskan hatimu di tanah yang kering dan akan membaharui kekuatanmu. Yesaya 58 ayat 11a. Tuhan akan menuntun engkau senantiasa dan akan memuaskan hatimu di tanah yang kering dan akan membaharui kekuatanmu. Sekian, terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Yesaya 58 ayat 11. Tuhan akan menuntun engkau dengan senantiasa dan akan memuaskan hatimu di tanah yang kering dan akan membaharui kekuatanmu. Dan akan memuaskan hatimu di tanah yang kering dan akan membaharui kekuatanmu. Yesaya 58 ayat 11. Tuhan akan menuntun engkau senantiasa dan akan memuaskan hatimu di tanah yang kering dan akan membaharui kekuatanmu. Yesaya 58 ayat 11. Tuhan akan menuntun engkau senantiasa dan akan memuaskan hatimu di tanah yang kering dan akan membaharui kekuatanmu. Yesaya 58 ayat 11. Tuhan akan menuntun engkau senantiasa dan memuaskan hatimu di tanah yang kering dan memperbaharui kekuatanmu. Amin. Dan Tuhan berkati. Yesaya 58 ayat 11. Tuhan akan menuntunmu senantiasa dan Ia akan memuaskan hatimu di tanah yang kering dan Ia akan memperbaharui kekuatanmu. Di Yesaya 58 ayat yang ke-11, demikianlah bunyi firman Tuhan. Tuhan akan menuntun engkau senantiasa dan memuaskan hatimu di tanah yang kering dan membaharui kekuatanmu. Yesaya 58 ayat 11a. Tuhan akan menuntun engkau senantiasa dan akan memuaskan hatimu di tanah yang kering dan akan membaharui kekuatanmu. Amin. Dan memberkati. Yesaya 58 ayat 11a. Tuhan akan menuntun engkau senantiasa dan akan memuaskan hatimu di tanah yang kering dan akan membaharui kekuatanmu. Terima kasih. Yesaya pasal 58 ayat 11. Tuhan akan menuntun engkau senantiasa dan akan memuaskan hatimu di tanah yang kering dan akan membaharui kekuatanmu. Shalom, Yesaya 58 11a. Tuhan menuntun engkau senantiasa dan akan memuaskan hatimu di tanah yang kering dan akan memperbaharui kekuatanmu. Sekian, terima kasih.